Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Nya Dia mengumpulkan kita saat ini, sekalipun bersama dengan keluarga, tidak berkumpul di gereja, tapi kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya kita tiba di ibadah Jumat Agung. Kita mengingat akan pengorbanan Kristus bagi kita. Mari saat ini seluruh jemaat, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan kita dalam ibadah Jumat Agung hari ini datangnya dari Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus membimbing kita dalam ibadah Jumat Agung hari ini. Amin. Kita percaya bahwa hanya karena salib Kristus kita beroleh selamat. Mari kita seluruh umat Tuhan meninggikan salib Kristus dan biarlah kita datang di hadapan kaki salibnya. Salibnya selama mulia.
Mari bersama seluruh jemaat kita akan membacakan bacaan bertanggapan. Yang L liturgos, yang J jemaat, yang L plus J itu bersama-sama. Saya akan mulai. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Jemaat, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat menghina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. bersama-sama, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Jemaat, Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. bersama-sama kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita bersyukur anak domba Allah, Yesus Kristus, mau menggantikan kita, sehingga kita tidak lagi mendapat hukuman itu, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Karena Kristus memberikan dirinya sebagai korban yang sempurna menggantikan kita. Bukan dengan barang fana dia membayar dosa kita, tetapi dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas perak Bapak Ibu Saudara, melainkan dengan pengorbanan, dengan kasih yang sempurna. Kita naikkan pujian kepada Tuhan seperti yang Kau ingini. Biarlah hidup kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan saat ini, memohon pengampunan atas segala dosa kita. Karena kita percaya Dia yang tersalibkan, Dialah yang akan menebus kita, Dialah yang menghapuskan dosa kita. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh umat manusia, yang menghapus dosa dunia. Mari kita datang ke hadapannya, kita jujur ke hadapan Tuhan, dan kita mengakui, Tuhan, aku berdosa. Dan kita bersyukur Dia memberikan dirinya untuk menggantikan kita menerima hukuman Allah. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami, menggantikan kami menerima murka Tuhan. Siapakah kami, Tuhan, sehingga Engkau mengindahkan kami? Kami berdosa. Kami manusia yang sering menyakiti hati-Mu, Tuhan. Tetapi Engkau selalu sabar dan setia bagi kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Engkau tidak melihat kami karena kami berdosa, tetapi Engkau melihat kami dengan mata kasih-Mu. Sungguh kami, Tuhan, berdosa di hadapan Tuhan. Kami tidak ada benarnya sama sekali, tetapi Engkau membenarkan kami. Kami manusia yang sering mendakwa Tuhan. Kami manusia celaka. Kami manusia yang terkutuk, tetapi Engkau menggantikan kami menerima kutuk itu. Sampai Engkau digantungkan di atas kayu salib, bahkan Engkau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari Jumat yang agung ini, Engkau mengingatkan kami akan kematian-Mu, akan pengorbanan-Mu, akan kasih-Mu. Biarlah kami semua boleh jujur akan dosa kami, dan kami mau diubahkan oleh kasih Tuhan. Terima doa kami, terima kejujuran pengakuan kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami memohon pengampunan. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka berita anugerah bagi kita terambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari bersama-sama dengan jemaat kita membacakan petunjuk hidup baru di dalam Roma pasal 6 ayat 10 sampai 11 bersama-sama. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita terus mengingat akan pengorbanan Kristus, karena kita tahu karena salib Kristus kita boleh hidup, karena salib Kristus kita menang. Kita percaya bahwa Dia berkuasa melakukan mukjizat dalam hidup kita. Kita mempersiapkan hati kita menerima firman-Nya dengan pujian, karena salib-Mu.
kepada hambanya Pendeta Mia kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GKT Sidoarjo yang pada hari ini berada di rumah. Padahal kita hari ini memperingati hari kematian Kristus. Secara nasional diakui sebagai wafatnya Isa Al-Masih. Dan secara internasional, secara dunia mengakui ini adalah Good Friday, Jumat Agung, Jumat yang baik. Bagaimana bisa setiap kita kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan, kehilangan gairah oleh karena kita tidak bisa beribadah di gereja. Kita tidak bisa merayakan Jumat Agung yang diikuti dengan perjamuan kudus bersama-sama. Tetapi harapan dan doa setiap kita diingatkan kembali akan kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika Tuhan Yesus memerintahkan agar kita merayakan atau mengingat kematiannya yang secara khusus disimpulkan dan diulas di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku atau anamnesis. Anamnesis itu adalah mengenang atau mengingat dan sebagai sebuah peringatan. Memang kita merasa ada yang kurang ketika kita tidak bisa mengadakan perjamuan kudus dan merayakan Jumat Agung di gereja. Tetapi biarlah dalam kondisi yang seperti ini kita tetap menyembah kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah rela berkorban bagi kita, yang pada hari ini kita memperingati kematiannya, pengorbanannya. Ia mati dan hidup bagi setiap kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merayakan Jumat Agung pada hari ini dengan tetap berfokus kepada Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus kita satu-satunya itu. Untuk itu saya rindu kita sekali lagi berdoa. Kita mohonkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, sekalipun di tengah-tengah keterbatasan. Kita akan berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, yang telah mengosongkan dirinya, yang walaupun dalam kemuliaan dan kesetaraan dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi Engkau telah mengambil rupa sebagai hamba, bahkan sebagai manusia yang mati di kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Untuk kesekian kalinya kami mengenang, kami memperingati, kami mengingat akan hari di mana Allah yang menjadi manusia rela menggantikan kami yang berdosa, yang seharusnya dihukum, yang seharusnya menerima cawan murka Allah. Tetapi oleh karena kasih Allah yang begitu besar, oleh kasih Kristus, Kristus menanggung semua penderitaan dan semua cawan murka Allah di atas kayu salib bagi kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah dengan rendah hati sekali lagi kami dikuatkan, diteguhkan pengharapan kami. Walaupun kami tidak melihat peristiwa salib lagi, walaupun kami tidak melihat kesengsaraan-kesengsaraan Tuhan, tetapi ampuni kami jika kami menyalibkan Kristus untuk kedua kalinya oleh karena dosa dan kehidupan kami yang masih hidup di dalam pelanggaran dan dosa. Kiranya Engkau sekali lagi mentahirkan kami, Engkau sekali lagi menguduskan kami, dan Engkau memberikan kami pengharapan yang baru lewat kebenaran sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami memohon, kami berserah, membuka hati kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing atau yang bisa menerima siaran rekaman ibadah online pada hari ini, saya rindu kita membuka bagian firman Tuhan yang menjadi nats untuk tema kemuliaan Yesus sebagai anak domba Allah. Dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, demikian firman Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara berkenan bisa membuka Alkitab kita masing-masing. Saya ingin membaca 2 ayat 29 dan 36 sebagai perbandingannya. Ayat 29, Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi dalam perikop ini ada 2 kali Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba Allah. Maksudnya apa? Apakah artinya Yesus sebagai anak domba Allah? Dan di mana letak kemuliaannya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk memahami siapakah Kristus sebagai anak domba Allah dan bagaimana itu menyatakan kemuliaannya, Yohanes Pembaptis langsung menunjuk kepada siapa dan apa yang Yesus lakukan. Itu dia hubungkan dengan perjanjian lama. Bagaimana di dalam Yesaya 53 ayat 10 ada satu nubuatan mengenai Kristus, hamba Allah yang menderita sebagai korban penebus dosa. Tuhan Yesus merupakan anak domba yang disediakan untuk dikorbankan sebagai pengganti atau substitusi bagi manusia yang berdosa, yaitu saya dan saudara. Melalui kematian Kristuslah memungkinkan penghapusan dosa dan membuka jalan bagi Allah kepada kita dengan leluasa. Ibrani 10 ayat 19. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat sederhana sekali, tetapi begitu dalam maknanya. Lihatlah, behold, lihatlah atau pandanglah, perhatikanlah dengan seksama. Jadi ini bukan sekedar look at, tetapi behold, lihatlah dengan seksama. Seperti sering kali gambarkan ketika orang berkata, apakah engkau tahu si A? Engkau melihat dia? Si A? Engkau melihat dia? Ya sih lihat. Tapi dia pakai pakaian apa? Aduh gak lihat sih, tadi sekilas dia lewat memang sih. Kita gak perhatikan. Tetapi ketika kita mendetil memperhatikannya, kita akan berkata bahwa benar, aku tahu si A dengan pakaian seperti ini, dengan rambut dikasih pita seperti ini, pakai dasi warna ini, kita bisa menjelaskannya dengan detail. Mengapa? Karena kita memperhatikan, melihat, memandang dengan seksama. Saya ingat sekali peristiwa ketika kecelakaan pesawat Garuda di Sibolangit. Ada salah satu hamba Tuhan yang menjadi bagian daripada keluarga besar GKT Semarang dan juga salah satu saudara angkat dari saya. Bagaimana ada seorang majelis dari sebuah gereja di Jakarta yang mengatakan bahkan mengingat semua yang dipakai dalam pengertian pakaian, warna pakaian, bunga-bunga di dalam pakaian yang dipakai bercorak bunga, cincin di sebelah mana dan sebagainya. Berarti dengan detail hari itu memperhatikan, sehingga dalam pencarian ketika korban dicari itu meskipun berhari-hari dan juga sudah diliputi lumpur karena hujan yang terus-menerus, tetapi si bapak tersebut begitu ingat sekali dengan hamba Tuhannya dan mengingat corak bunga atau pakaian yang dipakainya. Itu berarti dia memperhatikan dengan seksama. Dan aneh sekali, tidak biasanya
Sehingga itu menolong di dalam proses pencarian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu arti lihatlah, itu arti memandang, itu arti pandanglah atau coba fokuskan mata pandangan Anda tertuju kepada anak domba Allah yang lewat itu. Jadi seharusnya kalau kita bicara kemuliaan, itu sesuatu yang glamor, sesuatu yang gemerlap, sesuatu yang gagah perkasa. Bukankah minggu yang kemarin itu adalah minggu di mana dalam urut-urutan kalender gerejawi sebagai minggu Palma atau Palmarum, di mana Kristus dielu-elukan ketika masuk kota Kapernaum dan masuk kota Yerusalem, dan orang-orang menghamparkan pakaian dan mengelu-elukan dengan membawa daun palem. Hosana, Hosana bagi anak domba, Hosana bagi anak Daud. Di sana menggambarkan apa? Dia datang dengan keledai yang sederhana, yang jauh dari gagah perkasa dengan kuda yang tangkas. Tetapi suatu ketika nanti dalam gambaran-gambaran kitab Wahyu, disitulah kita melihat dia menunggang kuda putih yang berkilau, yang begitu kemilau dan seterusnya. Nah, kalau kita memperhatikan betapa banyaknya kontras atau paradoks di dalam hal menerangkan tentang siapakah Kristus dan apa yang dilakukannya. Oh, kita baca 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dan seterusnya, kita juga melihat adanya kontras di situ. Hikmat dunia dan hikmat Allah. Pemberitaan tentang salib itu adalah satu kebodohan, karena terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Tetapi bagi kita yang percaya, pemberitaan salib itu adalah berita kabar baik. Itulah pemberitaan keselamatan, berita pengampunan dosa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis mengarahkan umat, orang banyak yang melihat, yang mendengar perkataannya di tengah-tengah orang banyak, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis tidak menunjuk kepada orang banyak tentang Tuhan Yesus sebagai guru yang agung, sebagai teladan yang agung, bukan juga menyatakan dirinya sebagai hakim yang adil, tidak menyatakan dirinya sebagai pembuat mujizat, tidak mengatakan inilah raja di atas segala raja, tetapi ia memperkenalkannya langsung kepada pokok sasaran, yaitu maksud dan tujuan kedatangannya. Bukankah Tuhan Yesus berkata dalam Markus pasal 10 ayat 45, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sebenarnya sentral kehidupan kita sebagai orang percaya adalah pemberitaan Kristus yang tersalib. Saya setuju dengan satu judul, satu tema dalam sebuah perayaan Natal, diberikan tema dari palungan kepada palang, dari palungan kepada palang. Jadi seluruh rangkaian kelahiran, masa-masa pelayanan Kristus sampai dia naik ke atas kayu salib, itu merupakan rangkaian pelayanan penderitaan, rangkaian dalam rangka menggenapkan maksud misi kedatangan Allah ke dunia ini, yaitu maksud penyelamatan, maksud penebusan, maksud menggantikan manusia yang tidak layak di hadapan Allah. Oleh karena Kristus, ia menerima cawan murka Allah menggantikan setiap kita. Itu sebabnya lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini merupakan satu kebenaran, ini merupakan satu jaminan bagi setiap kita, ini merupakan fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Itu adalah teramat besar, lebih besar dari segala-galanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah seringkali memakai hal-hal yang sederhana, hal-hal yang suram, bahkan Yesaya menggambarkan rupanya pun kita tidak suka lihat. Ketika kita melihat seseorang dalam penderitaan, jarang kita bisa melihat senyum manis di dalam sebuah penderitaan. Jarang kita bisa melihat sesuatu kemuliaan, sesuatu berkilau di dalam penderitaan, apalagi orang yang dicabik-cabik, apalagi seperti Kristus
yang disesah, yang dipukul, yang diludahi, yang dipingpong dari pengadilan yang satu ke pengadilan yang lain. Bagaimana mungkin? Tetapi itulah, di dalam penderitaannya sekalipun ia masih berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya di dalam penderitaannya, ketika Kristus juga disapa oleh penjahat kanan kiri, Yesus harusnya bisa berkata, oh engkau tidak lihat aku begitu menderita. Tapi Yesus justru berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Itu bagian-bagian di mana jaminan-jaminan kemuliaan Kristus di dalam penderitaannya, yang walaupun dalam gambaran Yesaya 53 digambarkan seperti seseorang yang mukanya, rupanya pun kita tidak ingin lihat. Saya jujur, secara sejujur-jujurnya, ketika menonton film The Passion of Christ, ada banyak adegan saya tidak berani lihat. Saya tidak berani lihat dan tidak tega melihatnya. Saya merasa betapa itu begitu mengerikan dan begitu nyeri. Hari Senin sore saya mengalami sedikit cedera karena di lantai depan pastori ada basah sedikit. Saya akan menyalakan lampu, kemudian cedera dan mata kaki saya bengkak. Saya tidak bisa bangun sekitar hampir 10-15 menit mungkin. Saya terduduk berdoa dan sempat ada rasa nyeri. Dan saya berkata bahwa, oh Mia, nyeri ini baru segini kamu sudah rasanya sepertinya dunia ini runtuh gitu ya. Ada perasaan nyeri yang luar biasa ya. Rupanya keseleo atau apa, saya tidak tahu persis kondisinya, sampai saat ini masih bengkak. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu hal yang sangat kecil sekali dibandingkan dengan segala kenyerian dan kengerian yang anak domba Allah alami. Dan kalau kita pikir virus corona begitu kecil sekali ukurannya, tetapi dia menggemparkan seantero dunia dan menakutkan. Banyak orang jujur menganggap itu sebagai momok dan sesuatu yang menakutkan. Betapa itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan ketika kita melihat penderitaan yang dialami oleh Kristus dalam kapasitasnya, dalam statusnya sebagai manusia 100%. Ia mengalami penderitaan seperti itu yang mungkin jauh lebih besar dan jauh lebih nyeri, jauh lebih dalam dari segala kenyerian dan dari segala penderitaan yang pernah menghampiri kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu kita ingat, ada orang yang berkata bahwa kalau aku tidak melihat Kristus, luka dan deritanya itu, aku tidak percaya bahwa aku disalibkan oleh karena Kristus disalibkan oleh karena aku. Kristus disalibkan oleh karena aku. Ada seorang penulis menulis seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang berkata tentang gambaran tentang darah Kristus. Nothing but the blood. Nothing but the blood. Hanya oleh darah Yesus. Lagu ini ditulis sekitar tahun 1876 oleh Robert Lowry. Ia adalah seorang pendeta gereja baptis. Dan lagu ini diperkenalkan dalam sebuah meeting camp di Ocean Grove, New Jersey. Setelah itu lagu ini sering dinyanyikan di mana-mana, menjadi hymn yang sangat populer. Lagu ini berfokus cuma satu tema tunggal, yaitu tentang darah Tuhan Yesus. Lagu ini diambil dari Ibrani 9 ayat 22, bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah, dan hanya oleh darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib setiap kita beroleh pengampunan dosa dan hidup yang baru. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Kristus, bukan menunjuk kepada kemuliaan di dalam mujizat dan kesanggupannya mengubah air menjadi anggur, kesanggupannya melakukan berbagai macam hal-hal yang melampaui akal, tapi dia mempersiapkan sebagai perintis, dia mempersiapkan umat melihat kepada fokus siapa
dan apa yang Kristus kerjakan. Siapa dan apa yang Kristus kerjakan. Itu sebabnya Kristus menjadi kurban yang sempurna yang telah dipersiapkan Allah untuk penebusan dosa umatnya. Roma pasal 8 ayat 3, Ibrani pasal 9 sampai pasal 10, dan banyak ayat-ayat lagi di dalam kitab Wahyu menggambarkan anak domba Allah. Hal yang kedua kita perhatikan, bukan saja kita harus mengerti dengan fakta dan kebenaran bahwa lihatlah anak domba Allah, itu berarti siapa, menunjuk kepada siapa dan apa yang Kristus kerjakan bagi kita. Yang kedua adalah Kristus adalah korban yang sempurna. Korban yang sempurna. Persembahan domba terbaik itu memainkan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan umat Allah, di dalam sistem persembahan, di dalam perjanjian lama. Ketika Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, itu dia langsung berbicara kepada orang-orang Yahudi yang mendengarnya, bahwa ini berbicara tentang kurban yang lain, yang tidak biasanya, yang mungkin mereka terkejut dan terpengarah. Siapa yang dimaksudkan? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mereka mengenal dengan rinci sistem kurban. Dan mereka teringat akan kurban anak domba Paskah. Menjelang hari raya Paskah, pikiran pertama di dalam diri kita dan orang-orang perjanjian lama khususnya, yaitu tentang bagaimana orang-orang Yahudi mengalami peristiwa Allah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Kenyataannya penyembelihan anak domba Paskah dan lambang darah yang dioleskan di ambang pintu rumah-rumah, dan malaikat maut melewati mereka yang ditutupi atau dioleskan darah. Keluaran pasal 12 ayat 11 sampai 13. Ini merupakan gambaran yang sangat indah mengenai karya penebusan yang dikerjakan oleh Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahan yang lain, domba sehari-hari di Israel itu merupakan domba yang tanpa cacat celah. Ada korban pagi, korban petang, setiap domba dipersembahkan untuk dosa orang banyak, Keluaran 29, persembahan semua jenis dan seterusnya. Dan itu digambarkan oleh penulis Ibrani 10 ayat 1 berkata, itu cuma bayangan. Ibrani 10 ayat 1 berkata, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah korban yang sempurna. Kristus adalah korban atau domba atau anak domba Allah yang terbaik dari segala korban-korban yang pernah ada dan dari segala ritual-ritual persembahan yang ada. Dia mempersembahkan dirinya, bahkan tadi dibacakan oleh penginjil Suar bagaimana Kristus adalah pengorbanan Kristus itu bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah yang tak bercacat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah jelas bagi setiap kita ini fakta bahwa oleh karena dia kurban yang terbaik, dia kurban yang sempurna, dia dapat meluputkan kita dari maut. Karena Roma pasal 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut, kematian. Dan dosa telah memisahkan kita dari Allah. Juga diambil di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 maupun Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau berhenti sampai di sini, maka ini merupakan kabar buruk bagi kita. Upah dosa adalah maut. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi syukur kepada Allah, oleh karena Kristus kita beroleh hidup yang kekal. Itu kabar baiknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang dilakukan ketika Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib, untuk membayar hukuman dosa bagi setiap kita. Oleh karena itulah letak kemuliaan anak domba Allah yang tersembelih itu adalah saudara dan saya bisa datang kepada Allah. Ini fakta yang ketiga, fakta yang kebenaran yang tidak bisa kita bantah. Saudara dan saya, karena ada korban yang sempurna, maka kita
diperkenan, kita dilayakkan untuk datang kepada Allah. Kita dilayakkan beroleh kemuliaan Allah. Sekali lagi, disinilah letak kemuliaannya. Karena Kristus yang tersembelih itu. Mari kita baca Wahyu pasal 5 ayat 12 dan 13. Wahyu pasal 5 ayat 12 dan 13. Bisa buka Alkitabnya atau Alkitabnya. Kita buka Wahyu pasal 5 ayat 12 dan 13. Saya bacakan bagi kita semua. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ayat 13, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ada dua kemuliaan di sini dari anak domba Allah. Yang pertama adalah kemuliaan Dia berikan kepada saudara dan saya yang hina, diperkenannya oleh karena Kristus kurban yang sempurna itu, kita diberikan kemuliaannya. Yang kedua, Dia menerima sekali lagi kemuliaannya karena memang Dia mulia. Itu sebabnya Dia layak menerima hormat, puji-pujian dan kemuliaan. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu. Bagaimana ayat 11 itu mengatakan, aku melihat dengan suara orang banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk tua-tua tersungkur dan menyembah. Disitulah kemuliaan Allah, anak domba Allah dinyatakan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terakhir, bagaimana setiap kita meresponi kalau anak domba Allah yang menghapus, yang mengangkut, yang menyingkirkan, yang membawa dosa-dosa kita itu di atas kayu salib, dipakukan segala dosa lewat pikiran kita, dosa lewat hati kita atau lambung yang tertusuk melambangkan perasaan-perasaan dan hati kita yang kotor, dan perbuatan tangan-tangannya yang berubah paku melambangkan perbuatan tangan kita yang jahat, kaki kita yang terpaku melambangkan kaki kita yang melangkah kepada perkara-perkara yang sia-sia dan jalan-jalan yang serong. Bagaimana setiap kita bisa bersyukur karena kemuliaan darah anak domba Allah. Memperingati ke Jumat Agung kali ini, saya rindu mengajak kita melakukan 3 hal. Yang pertama, lihatlah, pandanglah kepada anak domba Allah itu, Kristus yang tersembelih, yang mati buat setiap kita. Ia mengangkut persoalan terbesar kita, yaitu dosa yang mendatangkan maut. Kalau dosa yang terbesar, persoalan terbesar saja Dia angkut, Dia angkat, Dia tanggung. Bagaimana mungkin persoalan yang kehidupan kita sehari-hari, ekonomi keluarga kita, sakit penyakit kita, kelemahan dan juga berbagai macam kekhawatiran kita. Roma pasal 8 ayat 32, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan, Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita oleh karena Dia? Dan Roma pasal 8 juga ayat 31-39, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Ketelanjangankah, penganiayaankah, pemerintahan dan seterusnya? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena itu lihatlah, behold, pandanglah anak domba Allah yang mengangkut dosa dan persoalan terbesar kita, termasuk persoalan kita yang, maafkan saya ukur seperti virus itu remeh-temeh mungkin, walaupun itu menakutkan. Tetapi bawalah kepada Kristus. Yang kedua, serahkanlah seluruh hidup kita kepadanya. Kenapa? Karena Dia yang menanggung kita. Mazmur 68 ayat 20 berkata, terpujilah Allah hari demi hari. Ia menanggung, Ia menopang, Ia menggendong, Ia mengangkut, Ia menanggung bagi kita. Karena Allah adalah keselamatan kita. Roma 12 ayat 1 berkata kepada kita, biarlah kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan sebab Ia yang memelihara kamu. Ibrani 13 ayat 5 berkata apa? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin,
hari ini dan selama-lamanya. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 8. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serahkan seluruh hidup kita kepada anak domba Allah yang sudah berkorban bagi kita. Yang ketiga, muliakanlah dia. Muliakanlah dia. Bagaimana kita bisa muliakan dia? Wahyu pasal 4 ayat 10 dan 11 mengajak kita seperti para tua-tua meletakkan mahkota di bawah kaki anak domba Allah. Kita tanggalkan segala kesombongan, keangkuhan, kemuliaan diri kita. Mungkin kemuliaan duniawi ini kita tanggalkan, letakkan. Biarlah Kristus dimuliakan. Seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes pasal 3:33, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Persembahkanlah korban syukur kepada Allah dan puji-pujian kepadanya. Muliakanlah dia dengan hartamu, muliakanlah dengan talentamu, muliakanlah melalui kesulitanmu. Biarlah Allah dimuliakan. Karena itu bagaimana mungkin kita bisa? Pandanglah kepada anak domba Allah yang sudah menanggung penderitaan sehebat itu bagi setiap kita. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap kita terus pandang kepada anak domba Allah yang sudah mati bagi kita dan yang hidup, yang akan kita rayakan kebangkitannya pada hari raya Paskah. Yang kedua, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kita. Ia tidak berubah. Yang ketiga, muliakan Dia dengan apa yang kita bisa, sehingga nama Tuhan dikenal luas melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati jemaat sekalian pada hari Jumat Agung ini dan seterusnya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dan kabar baik bagi setiap kami. Kami sekali lagi diingatkan bahwa kami yang penuh cacat celah yang seharusnya menerima cawan murka Allah yang menyala-nyala itu, tapi telah ditimpakan, telah ditanggungkan oleh karena Kristus mengambil alih, menerima segala cawan murka Allah, penderitaan dan kesengsaraan, bahkan mati di atas kayu salib untuk mengampuni kami, untuk menjadi penebus kami satu-satunya, supaya kami hidup. Oleh darah Kristus kami boleh pengampunan dosa. Oleh darah Kristus kami beroleh penyucian. Darah Kristus dan tubuh Kristus yang dikorbankan mengampuni dan menyucikan, bahkan menghidupkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Meteraikanlah firman-Mu di hati setiap kami, sehingga kami merespon dengan benar, sehingga kami mampu memasyurkan dan memberitakan kematian Kristus dan pengorbanan Kristus bagi kami dan bagi manusia yang berdosa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berserah. Amin. Ya, kita bersyukur, kita percaya bahwa kita diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Mia. Mari saat ini kita mempersiapkan juga persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas semua anugerah yang telah kita terima daripada Tuhan. Kita mempersiapkan persembahan kita dan kita naikkan pujian kepada Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa dalam hidupku. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Hanya darah Yesus yang tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanmu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
masuk dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Bersama-sama saat ini kita doa bersama. Kita bersyukur akan pengorbanan Kristus bagi kita. Dia telah mati gantikan kita. Kita bersyukur untuk keselamatan yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Sekalipun di dalam berbagai macam masalah yang kita hadapi, situasi yang kurang mendukung saat ini, tapi kita harus tetap mengucap syukur atas kasih Tuhan bagi kita. Dan kita tetap berdoa untuk bangsa kita. Kiranya Tuhan segera dengan kuasa dan kasih-Nya menghancurkan, melenyapkan virus corona dari bangsa kita, bahkan di atas muka bumi ini. Kita berdoa juga untuk para pemerintah, kita berdoa juga untuk seluruh saudara-saudara keluarga kita yang masih belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya dengan kuasa Allah mengubah hati mereka dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Juru Selamat hidup manusia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala berkat anugerah Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, sering sekali mata kami buta dalam melihat berkat Tuhan. Sering kami menilai berkat Tuhan hanya secara jasmani. Tetapi Tuhan, sebenarnya berkat yang begitu besar yang Engkau berikan kepada kami adalah Kristus yang telah mati gantikan kami. Kristus yang memberikan kami hidup yang kekal. Ya Tuhan, biarlah itu yang selalu kami ingat dan selalu kami syukuri dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau selamatkan kami yang berdosa ini Tuhan. Dan biarlah Kristus sendiri yang sungguh-sungguh hadir di dalam setiap rumah tangga kami, dalam hidup kami masing-masing. Kalau ada di antara kami Tuhan yang saat ini masih mengeraskan hatinya untuk tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami mohon dengan kuasa dan kasih Allah, Engkau mengubahkan hatinya dan menjadi percaya sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa kami. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Kasihani bangsa kami Tuhan. Bebaskan kami dari wabah virus corona ini. Kami memohon dengan kuasa Allah, Engkau kiranya melenyapkan virus ini dari atas muka bumi, sehingga damai sejahtera turun, kuasa Allah, kasih Allah memenuhi seluruh bumi ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga Bapa di surga, kuatkan hati dari para pemimpin kami, berikan mereka hikmat, kesabaran dalam melawan virus corona yang melanda bangsa kami. Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan Menteri dan juga para kepala daerah, Tuhan pakai mereka dengan hikmat Allah. Mereka boleh bersatu, bergandengan tangan dalam melawan virus corona ini Tuhan. Dan seluruh kami rakyat Indonesia juga, biarlah dengan sadar kami Tuhan boleh mendukung akan pemerintah kami dalam lawan virus corona ini. Kami berdoa juga Bapa di surga, berkati para dokter, tim medis yang sedang berjuang saat ini untuk menyembuhkan para pasien, dan juga pasien yang sedang dirawat. Tuhan, berikan mereka sukacita penghiburan. Bahkan juga keluarga yang sudah dipanggil Tuhan, berikan penghiburan. Dan biarlah mereka juga sadar ya Tuhan, bahwa hidup di dalam dunia ini hanya sementara, dan mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka mencari Allah yang sejati di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang kuliah, yang sekolah. Tuhan, Engkau memberikan sukacita bagi mereka juga, karena mereka harus menyesuaikan diri mereka untuk belajar di rumah. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, berkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu Bapa di surga ketika kami peringati akan kematian-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh kami mau datang di hadapan salib Kristus, mau merendahkan diri kami dan mengakui bahwa kami tidak ada apa-apanya tanpa Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
warta jemaat yang ingin saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bahwa kita akan tetap melaksanakan ibadah Paskah melalui rekaman video online. Jemaat tetap harus berdoa, tetap bersukacita, sekalipun di dalam kesulitan ekonomi, kesulitan mungkin dalam keluarga apapun, tetap bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doksologi dan nanti doa berkat disampaikan oleh Pendeta Mia dan Amin Song. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung pada saat pagi hari ini dengan hati yang bersyukur. Kita merendahkan diri, kita mengangkat hati kita, mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita Ibrani pasal yang ke-13 ayat 20 dan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian, melindungi, menghidupkan kebenaran janji-Nya, menyertai dalam segala pergumulan, dalam segala perjuangan hidup saudara, memberikan kekuatan bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Mulai hari ini dan seterusnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran setiap kita. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan memberkati. Shalom.